الله على محمد صلى الله على محمد والسلام عليه الحمد لله حمد الواثق بوعده الطامع في رفده الراغب في الفتح اللدني من عنده والصلاة والسلام على حبيبه الأكرم وعبده سيدي رسول الله القائم بوصف شكره وحمده وعلى آله وصحبه وسالكي سبيل رشده. Para habaib, alim ulama dan hadirin yang dimuliakan Allah, mari dari lubuk hati yang paling dalam di tempat yang mulia ini, dengan satu hati yang mengesahkan Allah, mari kita bersama-sama menyadari bahwasannya saat ini kita tengah berada di guyuran rahmat. Kita tengah berada di dalam kerumunan para malaikat. Dengan satu hati, saat ini kita menantikan rahmat dari Allah yang rahmatnya teramat luas, melebihi amarahnya. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah mengizinkan kami bersama-sama untuk datang di tempat yang mulia ini di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu dapat kita haturkan kepada baginda yang menjadi pemimpin umat, pemimpin para anbiya wal mursalin, dan pemimpin semua pembesar di alam ini, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, dan para pecinta beliau hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, 92 tahun yang lalu, 92 tahun yang lalu, Al-Imam Al-Arif Billah Habibi Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi berpulang ke rahmatullah. Tetapi coba lihat saat ini, detik ini, di hari ini, kita yang berbeda daerah, kita yang berasal dari berbagai bahasa, kita dari seluruh penjuru tanah air dan dunia, hati kita digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di tempat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun telah 92 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita, tetapi saat ini gema dakwah Al-Habib Ali mampu menggetarkan hati kita. Sejak pagi tadi, bahkan beberapa hari yang lalu, lisan kita, telinga kita, hati kita, seluruh anggota tubuh kita sibuk tanpa henti mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, demi membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Keluarga, teman, pekerjaan, semua kesibukan kita tinggalkan. Untuk apa kita semua datang ke sini? Untuk apa kita duduk di sini? Dengan niat yang suci, kita duduk di sini cuma untuk mengagungkan Allah. Kita duduk di sini cuma untuk membesarkan Allah. Di sini kita semua sama. Di sini mahsyar kecil, kita ada di hadapan Allah. Dan siapa yang mengundang kita? Siapa yang memanggil kita? Yang memanggil kita adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Dari alam barzakh sana, beliau mengundang kita untuk datang di tempat ini. Karena itu tak salah kalau di siang hari yang penuh berkah ini saya akan membacakan sekilas sebagian kecil dari riwayat hidup Habib Ali, yang semoga insya Allah apa yang akan kita dengar bersama ini dapat membekas di hati dan membuahkan kebahagiaan abadi. Amin, Allahumma amin.
Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali lahir pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah di Qasam, sebuah kota kecil di Hadramaut. Ayah beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang mufti Syafi'iyah di kota Mekah. Sedangkan ibu beliau adalah Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ketika Al-Habib Ali dilahirkan, saat itu ayahnya yang gemar berdakwah sedang menghadiri majelis ilmu yang diselenggarakan oleh gurunya tercinta, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hababah Alawiyah, ibu yang penuh cinta ini pun mengirimkan seorang utusan ke sana untuk menyampaikan berita gembira tersebut kepada suaminya tercinta. Ketika mendengar berita kelahiran Habib Ali, sang ayah merasa sangat berbahagia. Begitu pula dengan guru beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bahkan pada saat itu pula secara spontan Habib Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Habib Muhammad, "Duhai Muhammad, namakanlah putramu Ali. Dia akan mewarisi kewalian Habib Ali bin Alwi Khalid Gosam yang salamnya di dalam sholat dijawab langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun, Habib Ali melewati masa kecilnya di bawah asuhan dua kekasih Allah yang senantiasa berdakwah menyeru manusia ke jalannya. Ketika Habib Ali berusia 7 tahun, atas perintah gurunya, Habib Muhammad berhijrah ke Mekah untuk berdakwah di sana bersama beberapa putranya. Ayah yang penuh cinta ini tak tega membawa Habib Ali yang masih kecil untuk mengarungi padang Sahara yang ganas. Beliau pun meminta istrinya tercinta Hababah Alawiyah untuk tetap tinggal di Qasam mengasuh Habib Ali. Dengan penuh cinta, Hababah Alawiyah mendidik dan mengasuh putranya tersebut. Kedekatan dengan ibu pun terjalin, merupakan sebuah karunia yang sangat besar bagi Habib Ali. Beliau selalu memanfaatkan karunia tersebut untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Beliau senantiasa meminta ibunya tercinta untuk menengadahkan tangan, mendoakan beliau agar menjadi orang-orang mulia seperti pendahulunya. Mengenai kedekatan dengan ibunya ini, Habib Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Oh, andai saja aku dapat bertemu kembali dengan kedua orang tuaku. Andai saja aku dapat bertemu kembali dengan kedua orang tuaku, maka akan ku persembahkan harta dan diriku kepada mereka. Ketika ibuku masih hidup, aku tidak pernah merasa memiliki uang walau hanya 1 dirham. Bahkan aku yakini bahwa harta dan segala sesuatu yang kumiliki adalah milik ibuku. Demi Allah, andai kata ibuku ingin menjualku di pasar, maka aku akan mengaku sebagai budaknya dan akan kupenuhi permintaannya." Pada suatu hari, Habib Idrus bin Umar dan sejumlah besar wali lainnya mengadakan sebuah majlis di rumah ibuku. Tiba-tiba ibuku dengan kemauannya sendiri secara spontan berkata, wahai hadirin sekalian, kujadikan kalian sebagai saksi di hadapan Allah kelak. Sesungguhnya aku meridai anakku Ali. Saksikanlah bahwa aku ridha kepada anakku Ali. Saksikanlah bahwa ia tidak pernah menyalahiku dalam segala hal." Mendengar ucapan ibuku, aku pun bersyukur kepada Allah dan segera berkata kepada hadirin yang ada di situ, "Saksikanlah keridhaan ibuku ini kepadaku, sebab kelak di hari kiamat aku akan minta kalian untuk menjadi saksi." Ketika berusia 11 tahun, pengetahuan Habib Ali berkembang begitu pesat. Mendengar hal ini, ayah beliau yang saat itu berada di Mekah, dan pada saat Habib Ali berusia 11 tahun, saat itulah Al-Habib Muhammad bin Husain menggantikan Syekh Ahmad Dimyati menjadi mufti Syafi'iyah di Haramain. Beliau jabat jabatan itu selama 11 tahun sampai beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Saat itu ketika mendengar kemajuan pesat Habib Ali,
beliau memerintahkan istrinya tercinta Hababah Alawiyah untuk membawa Habib Ali pindah ke kota Siwon guna memperdalam dan memperluas cakrawala ilmunya. Selama 6 tahun dengan gigih dan bersungguh-sungguh Habib Ali menuntut ilmu di kota Siwon. Setelah itu sang ayah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi tak kuasa menahan gelora rindu kepada putranya tercinta. Akhirnya meskipun merasa berat untuk berpisah dengan sang ibu pada usia 17 tahun, usia yang masih sangat dini, Habib Ali berangkat ke Mekah memenuhi panggilan ayahnya. Di sana bersama sejumlah kakaknya, Habib Ali belajar dengan penuh semangat. Beliau radhiyallahu anhu berkata, dahulu saat menuntut ilmu di Mekah bersama kakakku Hussein dan iparku Alwi Assegaf, sepanjang malam kami mempelajari kitab Al-Mahalli. Kami juga menghadirkan 12 buku yang menjabarkan, mensyarahkan kitab Al-Minhaj, serta menghafalkan bagian-bagian penting. Menjaga Habib Ali putranya serta saudara-saudaranya dengan sangat hati-hati. Beliau berusaha agar mereka tidak bergaul dan terpengaruh oleh orang lain yang belum jelas akidahnya. Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seseorang melebihi pergaulan. Saudara-saudaraku sekalian, tiada yang dapat memberikan pengaruh buruk kepada kita melebihi seorang teman duduk. Simaklah ceritaku ini. Dahulu ayahku tidak mengizinkan kami untuk menunaikan sholat berjamaah di Masjidil Haram tanpa pengawalan beliau, tanpa dampingan beliau. Padahal ayahku tahu bahwa pahala sholat berjamaah di Masjidil Haram sangat besar. Ayahku berkata, sholatlah kalian bersamaku. Pahala berjamaah di Masjidil Haram akan kalian dapatkan pula jika kalian sholat berjamaah denganku. Dahulu, kata Habib Ali, kami bermain bola bersama. Bahkan ketika kami berlomba rali, ayahku ikut berlomba bersama kami. Beliau sering berkata, jika kalian mau tidur maka tidurlah, jika ingin bermain maka bermainlah, tetapi janganlah kalian keluar meninggalkan rumah tanpaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian ketat Habib Muhammad menjaga pergaulan putra-putranya yang saat itu hidup bersama beliau di Mekah, lingkungan yang dipenuhi ahli ibadah. Bandingkanlah dengan kita, bagaimana kita menjaga anak-anak kita yang hidup di lingkungan yang penuh kemaksiatan ini. Betapa jarang kita luangkan waktu untuk duduk bersama anak kita, bersama-sama mereka bermain, bersama-sama mereka mendatangi majelis-majelis ilmu. Kurang lebih selama 2 tahun Habib Ali menuntut ilmu di Mekah. Sang ibu yang belum pernah berpisah dengan putranya yang soleh itu merasakan getir perpisahan dengan anaknya. Selama itu pula Hababah Alawiyah selalu berdoa agar ia segera dipertemukan kembali dengan putranya tercinta. Berkat doa sang ibu, Allah pun memberkati Habib Ali. Hanya dalam waktu 2 tahun beliau telah menjadi seorang yang berilmu tinggi. Ini terbukti karena ayah beliau, sang mufti Mekah, telah mengizinkan Habib Ali untuk kembali ke kota Siwon. Kedatangan Habib Ali pun disambut penuh cita oleh Hababah Alawiyah, seorang ibu yang selalu merindukan anaknya. Sesampainya di Siwon, pemuda yang baru berusia 19 tahun itu pun segera berdakwah. Tak kenal lelah, siang dan malam beliau terjun ke masyarakat, menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah dakwah kepada kaum awam. Ketahuilah, aku telah membuktikannya sendiri. Barang siapa sibuk berdakwah, dia pasti akan memperoleh salah satu rahasia Allah. Dalam kesempatan yang lain beliau radhiyallahu anhu berkata, jika dalam hatiku tergerak niatan untuk berdakwah kepada kaum awam, maka pada saat itu pula aku mendapat karunia dari Allah berupa mimpi yang baik maupun cahaya yang menyinari diriku. Dalam berdakwah, Habib Ali menggunakan metode rahmat,
penuh kasih dan cinta, menghindarkan permusuhan dan persaingan, menghapuskan iri dengki, dan tidak mengganggu objek dakwah. Beliau meneladani ayahnya tercinta, yang merupakan seorang pakar ulung di dalam berdakwah, yang telah melanglang buana di alam dakwah. Jika menyimak salah satu metode dakwah ayah beliau, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka kita yang hidup di zaman serba modern, memiliki segala fasilitas ini, terasa ketinggalan teramat jauh. Habib Muhammad memiliki metode yang jauh lebih maju dari kita semua. Habib Ali pernah berkata, dahulu ketika berdakwah kepada para petani di ladang mereka, ayahku mengajak 5 orang muridnya. Sesampainya di ladang, ayahku berkata kepada murid-muridnya, gantikanlah pekerjaan mereka mengolah dan mengairi ladangnya, sehingga mereka dapat datang ke sini dan aku dapat mendidik mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah ide cemerlang ini, yang bahkan pada zaman ini pun mungkin tidak ada yang berdakwah dengan metode demikian indah. Habib Muhammad tidak ingin mengganggu kesibukan dan waktu sang petani, tetapi beliau tidak dapat membiarkan mereka tenggelam di dalam kebodohan. Kegigihan Habib Muhammad di dalam berdakwah menyebabkan guru beliau, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, berkata, Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tulus. Insyaallah semua anaknya akan menjadi ulama. Ucapan ini terbukti sebagaimana kita saksikan saat ini. Dalam berdakwah, Habib Ali selalu menggunakan prinsip husnudzan. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, setiap orang yang menganggap bahwa hanya dirinya lah yang memiliki kelebihan, maka nasihatnya tidak akan bermanfaat. Namun orang yang memandang bahwa mereka yang dinasihatinya lebih mulia, maka nasihatnya akan memberikan manfaat dan membekas dalam hati. Adapun aku, nasihatku pertama kali kutujukan kepada diriku sendiri. Aku tidak pernah melihat kelebihan kecuali pada diri orang lain, bukan pada diriku. Kegigihan dakwah beliau ini pun membuahkan hasil. Meski masih muda, berkat keluhuran akhlak dan keluasan ilmunya, Habib Ali memperoleh tempat terhormat dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Mereka menyambut dengan baik ajakan beliau. Mereka menemukan kedamaian dan ketentraman. Bahkan semasa hidup beliau, di kota di mana beliau tinggal, kota Siwon, masyarakat Siwon hidup seperti kakak beradik yang hidup rukun dengan penuh cinta. Di antara mereka tidak ada permusuhan, iri dengki ataupun dendam. Habib Ali radhiyallahu anhu memiliki hati yang suci dan penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, beliau selalu memintakan maaf bagi semua orang yang berbuat kesalahan kepada beliau, memintakan ampunan bagi seluruh muslimin. Beliau berkata, aku memiliki cita-cita agar tidak ada seorang pun yang hidup sezaman denganku disiksa, dan hal ini tidaklah sulit bagi Allah. Habib Ali sangat memperhatikan sahabat-sahabatnya. Di dalam segala kesempatan beliau tidak pernah melupakan mereka. Hingga suatu hari beliau bermimpi bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah sesungguhnya seluruh amalmu dan amal para sahabatmu diterima Allah. Semoga Allah mencatat kita sebagai sahabat-sahabat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali bukanlah seorang pedagang, bukan seorang saudagar, bukan seorang jutawan, tetapi rumah beliau selalu terbuka untuk tamu. Setiap hari tak kurang dari 170 orang yang beliau jamu. Kemudian setiap tahun di Kamis terakhir Rabiul Awal, beliau membiayai semua keperluan orang-orang yang menghadiri maulid yang beliau selenggarakan. Jumlah mereka tak kurang dari 40.000 orang. Beliau radhiyallahu anhu berkata, berusahalah untuk menegakkan agama kalian. Jika kalian tegakkan agama, maka dunia akan mendatangi kalian. Dunia itu mengikuti agama. Lihatlah, aku tidak pergi berdagang kemanapun, tetapi saat ini tidak ada yang menyamai kedudukanku meskipun seorang raja.
Siapa yang mampu menjamu tamu dengan 100 karung beras dan 200 ekor kambing dalam sehari? Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, ketika masa pembacaan maulid yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang, akulah yang membiayai keperluan mereka semua. Bahkan kayu bakar pun kukirimkan ke rumah warga Siwun. Tetapi kami tegakkan agama. Sedangkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah telah berkata kepada dunia, wahai dunia, jadilah engkau pelayan orang-orang yang mengabdi kepadaku, dan jadikanlah orang yang mengabdi kepadamu sebagai pelayanmu. Kebiasaan menerima tamu ini bukan hal yang baru bagi beliau. Habib Ali berkata, sejak kecil aku telah menyukai tamu, yaitu sejak aku berada dalam asuhan ibuku. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kita? Habib Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jika hartamu tidak dapat membuatmu sukses di akhirat, maka dia bukanlah harta. Jika hartamu tidak dapat membuatmu sukses di akhirat, maka dia bukanlah harta. Hartamu adalah yang dapat membuatmu dekat kepada Allah, menyambung hubungan silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menolong para fugara. Inilah harta yang akan mengantarkanmu kepada derajat yang tinggi di akhirat. Betapa banyak pedagang sukses yang berpenghasilan besar, tetapi meninggalkan dunia dengan tangan kosong dari kebaikan. Tidak cukup demikian. Jika harta itu halal, ia pun akan dihisab, dan jika haram, ia akan disiksa. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Allah telah bermurah kepada para hartawan. Mereka memperoleh keuntungan tanpa susah payah. Aku ingin salah seorang dari mereka menyiapkan modal sebesar 2.000 rial. Kemudian akan kami tugaskan seseorang untuk memutarkan uang tersebut, dan kemudian keuntungannya kami bagikan kepada para fakir miskin di zaman yang serba sulit ini. Sedangkan modalnya akan dikembalikan kepada mereka. Jika usaha itu tidak sukses, maka resiko terbesarnya dia hanya akan kehilangan modal. Tetapi pahala modal tersebut tetap tersimpan di sisi Allah. Sayangnya para hartawan tidak memiliki semangat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan akhirat. Andai kata ada seseorang berkata kepada mereka, engkau akan memperoleh keuntungan duniawi, tentu mereka akan menyambut dengan baik dan berlomba-lomba untuk memperolehnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah betapa modern dan cemerlang jalan pikir Habib Ali yang hidup 100 tahun yang lalu. Apa yang beliau ucapkan di atas merupakan sebuah ide yang sepatutnya kita tidak lanjuti. Setelah 18 tahun melanglang buana dalam dunia dakwah, melihat begitu banyak pelajar yang terlantar, kesulitan mendapatkan fasilitas yang memadai dalam menuntut ilmu, serta banyak kaum muda yang keluar meninggalkan Hadramut tanpa bekal ilmu yang memadai, maka bulatlah tekad Habib Ali untuk mendirikan sebuah pesantren. Ide tersebut beliau wujudkan saat usia beliau 37 tahun. Itulah ide awal yang belum pernah dicetuskan oleh seorang pun di Hadramut. Semua keperluan santri, sandang, pangan, papan, beliau tanggung, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang. Habib Ali sangat mencintai ilmu dan para penuntut ilmu. Beliau selalu membimbing mereka dan memberikan dorongan semangat. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, dan cintailah napak tilas salah kalian, ujar beliau. Saat ini cahaya kalian kecil, dan besok akan semakin meredup. Kalian akan bernaung dengan cahaya tangga kalian. Ketahuilah, tidak ada yang lebih buruk daripada kebodohan, dan jangan pernah berpikir kalian akan mencapai kedudukan yang tinggi selama kalian masih berada dalam kebodohan. Setiap saat kebodohan kalian akan menyeret kalian untuk terjerumus dalam berbagai musibah, kecuali jika cahaya ilmu telah menyinari hati kalian, dan tidak ada yang dapat menyenangkan hati kekasih kalian Rasulullah SAW seperti ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah pesantren yang beliau dirikan membuahkan hasil yang memuaskan, mencetak ulama-ulama berkualitas secara zahir maupun batin yang tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, barulah Habib Ali mendirikan Masjid Riyadh. Saat itu usia beliau baru 44 tahun. Hadirin yang berbahagia,
Habib Ali radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati dan seluruh anggota tubuh beliau setiap saat merindukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali berkata, setiap saat berdiri ataupun duduk, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tampak dalam benakku. Dalam kesempatan lain beliau berkata, jika aku bayangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau duduk bersama para sahabat, maka aku cemburu kepada batu yang beliau injak, tembok yang beliau sandari, air yang beliau minum, dan kurma yang beliau makan. Setelah puluhan tahun kerinduan tersebut beliau sembunyikan dalam hati. Akhirnya ketika mencapai usia 68 tahun, Habib Ali menuangkan kerinduannya dalam sebuah karya yang berjudul Simtud Durar, yang oleh sebagian orang dikenal dengan nama Maulid Habsyi. Simtud Durar itulah wujud kerinduan sang Habib kepada kekasihnya. Siapapun yang membacanya dengan cinta akan merasakan kerinduan Habib Ali yang menyelubungi untaian mutiara tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapakah yang dapat menghalangi senandung rindu kepada Nabi? Siapakah yang dapat menghalangi senandung rindu kepada Nabi? Walau tanpa iklan, promosi maupun propaganda, senandung rindu itu tersebar ke seluruh alam. Lihatlah, sampai saat ini suara hati Habib Ali yang penuh cinta kepada Nabi tak henti-hentinya menyelurusi alam, menembus kalbu, menggugah kita yang hidup 92 tahun setelah wafat beliau, untuk mengagungkan dan memuliakan kekasihnya, mengalu-alukan junjungannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini dalam setiap detik, dunia ini kiranya tak pernah sepi dari senandung rindu Habib Ali di seluruh penjuru dunia, dari desa yang terpencil hingga ibu kota yang gemerlap. Simtud Durar dibaca dengan penuh antusias.